Masih ingat pembahasan kita kemarin malam tentang para sultan minyak yang mulai berkeringat dingin menghadapi perubahan besar dunia energi? Kita sudah melihat bagaimana mesin raksasa peradaban manusia perlahan dipaksa mengganti bahan bakarnya. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang ketika berbicara tentang kekuatan dunia. Mesin secanggih apapun, sekuat apapun, kalau aliran darahnya macet, ia tetap akan menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna. Per Februari 2026 ini, ada satu realitas yang harus kita pahami dengan sangat jernih. Energi memang mesin yang menggerakkan dunia, tetapi uang adalah darah yang membuat mesin itu tetap hidup. Tanpa aliran uang yang stabil, ekonomi sebuah negara bisa lumpuh dalam waktu singkat. Dan hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih sunyi dibanding konflik militer atau perang energi, tetapi dampaknya bisa jauh lebih mematikan. Ini adalah cerita tentang bagaimana aliran darah ekonomi dunia sedang dipermainkan melalui sebuah senjata yang jarang disadari oleh masyarakat umum. Amerika ternyata tidak tinggal diam menghadapi perubahan geopolitik global. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh mereka di sektor energi mulai mendapat tantangan dari berbagai aliansi baru di Asia. Ketika pintu kendali energi dunia tidak lagi sepenuhnya berada di tangan mereka, Washington mulai memainkan kartu lain yang jauh lebih halus namun sangat kuat. Mereka mulai menggunakan sistem moneter sebagai medan pertempuran baru. Disinilah istilah yang sering dibicarakan para analis ekonomi mulai muncul, sebuah fenomena yang oleh banyak pengamat disebut sebagai bom bunga. Kedengarannya mungkin sederhana, hanya soal kenaikan suku bunga. Tapi sebenarnya dampaknya bisa mengguncang ekonomi negara lain tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan. Bayangkan sebuah magnet raksasa yang diletakkan di tengah pasar keuangan dunia. Magnet itu bernama suku bunga dolar. Ketika Amerika menaikkan suku bunga mereka sangat tinggi, uang dari seluruh dunia secara alami akan tertarik menuju pusat magnet tersebut. Investor global selalu mencari tempat paling aman sekaligus paling menguntungkan untuk menyimpan uang mereka. Ketika bunga di Amerika lebih tinggi, banyak investor memilih menarik modal mereka dari negara berkembang dan memindahkannya ke aset dolar. Bagi negara seperti Indonesia atau Vietnam, situasi ini bisa menjadi masalah besar. Modal yang sebelumnya berputar di dalam negeri tiba-tiba keluar dari pasar. Likuiditas menjadi lebih tipis, nilai mata uang mulai tertekan, dan pemerintah dipaksa bekerja ekstra keras untuk menjaga stabilitas ekonomi. Inilah mengapa sebagian analis menyebut strategi ini sebagai mesin penyedot uang global. Ia tidak terlihat seperti serangan, tetapi efeknya bisa terasa langsung di dompet masyarakat biasa. Ketika modal keluar dari pasar domestik, nilai tukar melemah, harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya masyarakat merasakan tekanan melalui harga kebutuhan sehari-hari. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Di tengah pergerakan uang global yang semakin cepat, ada satu negara kecil di Asia Tenggara yang memainkan peran sangat menarik dalam dinamika ini. Negara itu adalah Singapura. Singapura tidak memiliki sumber daya alam besar seperti Indonesia, tidak memiliki populasi raksasa seperti Cina, dan tidak memiliki kekuatan militer global seperti Amerika. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga di dunia modern, sistem keuangan yang sangat dipercaya. Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi di kawasan, banyak investor dan pemilik modal memilih memindahkan aset mereka ke Singapura. Negara ini menjadi semacam berangkas raksasa bagi uang yang mencari tempat aman. Ketika rupiah atau mata uang negara lain mulai bergejolak, sebagian orang memilih menaruh dana mereka di bank-bank Singapura. Dari sudut pandang bisnis, ini adalah strategi yang sangat cerdas. Singapura tidak perlu mengekspor tambang atau hasil bumi untuk menghasilkan keuntungan besar. Mereka mendapatkan pemasukan dari perputaran uang yang dititipkan dalam sistem keuangan mereka. Jika kita melihat gambaran besar ini, maka muncul sebuah dinamika yang cukup menarik. Amerika memainkan peran sebagai pencipta magnet melalui kebijakan suku bunga. China memainkan peran sebagai pembangun proyek infrastruktur dan industri di berbagai negara berkembang. Sementara Singapura menjadi pelabuhan aman tempat uang global bersandar ketika badai datang. Tapi sebenarnya, strategi menggunakan bunga sebagai alat kekuasaan bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Jika kita mundur ribuan tahun ke masa lalu, kita akan menemukan pola yang hampir sama.
Di peradaban kuno Babilonia, sistem ekonomi sudah mengenal praktik pinjam-meminjam dengan bunga. Para petani yang membutuhkan modal untuk menanam sering meminjam uang atau binih dari tuan tanah. Ketika panen berhasil, mereka bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Namun masalah muncul ketika cuaca buruk datang atau harga hasil panen turun. Bunga pinjaman yang terus bertambah bisa membuat utang mereka membengkak. Banyak petani akhirnya kehilangan tanah mereka karena tidak mampu membayar bunga yang semakin besar. Dalam beberapa kasus ekstrim, bahkan anggota keluarga dijadikan jaminan utang. Jika kita perhatikan dengan seksama, pola ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dinamika ekonomi global saat ini. Negara berkembang sering membutuhkan aliran modal untuk membangun infrastruktur, mengembangkan industri, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun ketika kondisi finansial global berubah, biaya meminjam uang juga ikut naik. Ketika suku bunga dolar meningkat, banyak negara harus membayar lebih mahal untuk mempertahankan stabilitas mata uang mereka, atau untuk melunasi kewajiban finansial yang terkait dengan dolar. Inilah yang membuat sebagian analis melihat kebijakan moneter global sebagai bentuk kekuatan yang sangat besar dalam geopolitik modern. Sejak tahun 2023, dunia sudah mulai melihat tanda-tanda tekanan ini. Lonjakan suku bunga global mencapai tingkat tertinggi dalam 2 dekade. Banyak pasar negara berkembang mengalami keluarnya modal secara besar-besaran. Nilai tukar beberapa mata uang menjadi sangat fluktuatif. Kemudian pada tahun 2025, diskusi mengenai reformasi sistem moneter global mulai muncul di berbagai forum internasional. Banyak negara mulai menyadari bahwa ketergantungan penuh pada satu mata uang global bisa menjadi risiko strategis dalam jangka panjang. Masuk ke tahun 2026, tekanan terhadap sistem keuangan regional menjadi semakin nyata. Negara-negara Asia Tenggara mulai mencari berbagai cara untuk memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Indonesia misalnya mulai mendorong kebijakan yang bertujuan menjaga aliran devisa tetap berada di dalam negeri. Pendapatan dari ekspor sumber daya alam diharapkan lebih banyak disimpan dalam sistem perbankan domestik agar likuiditas nasional tetap kuat. Sementara, Vietnam memilih pendekatan yang berbeda. Mereka membiarkan mata uang mereka sedikit lebih lemah agar produk manufaktur mereka tetap kompetitif di pasar global. Strategi ini memang memiliki konsekuensi tertentu bagi harga barang impor, tetapi di sisi lain bisa membantu menjaga pertumbuhan industri. Di tengah berbagai strategi tersebut, Singapura terus memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan regional. Mereka menyediakan likuiditas dan layanan finansial yang membantu berbagai transaksi lintas negara tetap berjalan lancar. Situasi ini menggambarkan bagaimana dunia ekonomi modern bukan lagi sekedar tentang siapa yang memiliki sumber daya paling banyak. Kekuatan sekarang juga ditentukan oleh siapa yang memiliki sistem keuangan paling efisien, paling terpercaya, dan paling terintegrasi dengan jaringan global. Bagi masyarakat biasa, semua dinamika ini mungkin terasa jauh dan rumit, namun dampaknya seringkali muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Harga barang yang berubah, nilai mata uang yang naik turun, atau biaya pinjaman yang meningkat. Memahami bagaimana sistem ini bekerja bukan berarti kita harus menjadi ahli ekonomi, tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa perubahan nilai tukar atau kebijakan suku bunga bukan sekedar angka di layar berita. Di baliknya ada permainan kekuatan besar antara negara, sistem keuangan, dan kepentingan geopolitik. Pada akhirnya, dunia memang selalu bergerak melalui siklus perubahan. Dulu kekuasaan ditentukan oleh siapa yang memiliki tentara paling kuat, kemudian bergeser ke siapa yang menguasai energi dan industri. Sekarang, semakin jelas bahwa sistem keuangan global menjadi salah satu arena utama perebutan pengaruh. Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia Tenggara berada di tengah dinamika tersebut. Mereka bukan sekedar penonton, tetapi juga pemain yang harus terus menyesuaikan strategi agar tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Dan bagi kita sebagai masyarakat, kesadaran terhadap perubahan ini menjadi sangat penting. Bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk memahami bahwa ekonomi dunia adalah sebuah sistem yang saling terhubung. Ketika satu bagian bergerak, bagian lain pasti ikut merasakan dampaknya. Karena di era modern ini,
Kedaulatan sebuah bangsa tidak lagi hanya diukur dari jumlah tentara atau luas wilayahnya. Ia juga ditentukan oleh seberapa kuat sistem ekonominya, seberapa cerdas kebijakan finansialnya, dan seberapa baik masyarakatnya memahami aturan permainan global yang terus berubah.